Penduduk yang mendominasi Bali adalah mereka yang datang dari Majapahit, datang menguasai Pulau Bali, dan akhirnya datang gelombang migrasi dari penduduk Hindu Jawa. Namun demikian, jauh sebelum pengaruh Majapahit yang datang ke Pulau Bali, sudah ada penduduk atau subsuku bernama Baliaga yang menganggap dirinya sebagai penduduk asli yang telah menduduki beberapa tempat di pulau ini. Baliaga dikenal juga dengan Bali Pegunungan yang identik dengan orang gunung yang berada di kawasan pedalaman yang tidak terjamah oleh teknologi. Sejarah dan cikal bakal penduduk Baliaga ini berasal dari bangsa Austronesia, yaitu Tonkin China. Mereka datang mengarungi laut dengan kapal bercadik dan akhirnya tiba di Pulau Bali diperkirakan sekitar pada 2000 tahun sebelum Masehi. Baliaga merujuk pada desa dengan sejarah masyarakat setempat, juga dengan budaya, tradisi, dan keyakinan beragama Hindu yang berbeda dengan masyarakat Bali pada umumnya. Masyarakat Baliaga mengklaim atau mengakui dirinya sebagai penduduk Bali asli yang mempertahankan berbagai macam budaya dan tradisi leluhur mereka, dan terdapat 5 desa Baliaga, yaitu SCTPB, yaitu Sidetape, Cempaka, Tigawase, Pedao, dan yang terakhir Banyusri. Kelima desa tersebut pastinya memiliki ciri khas dan kekentalan budayanya masing-masing. Di tengah gempuran modernisasi, mereka tetap mempertahankan tradisi mereka masing-masing. Ayo bangkit dari desa kita sendiri loh. Nah, kita buat lain lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Cuma event sering kita buat dengan nama SCTPB. Nah, kepopuleran, keterkenalan itu tergantung orang masing-masing person kan. Oh ini enggak elegan kayak gitu, tapi secara umum masyarakat kami menerima. Bukan sini dapur itu kalian hebat dah.
Hari ini kita ada di Desa Sidetape dan menikmati keindahan pantai dari berpuluh-puluh kilometer. Dan kami tim masih menunggu adik-adik dari Undiksa yang entah mereka nyasar kemana. Dan jadwal hari ini kita akan bertemu Bapak Wayan Aryawan sebagai tokoh masyarakat dan orang yang berpengaruh di Desa Baliage ini. So, kami sudah ditunggu oleh Bapak Wayan Aryawan di rumahnya. Sekarang ayo kita berangkat. Dan akhirnya adik-adik dari Undiksa sudah sampai di kantor Desa Sidetape. Ya, walaupun tadi nyasar, saya hargai usaha kalian karena kalian udah berusaha keras biar nyampe di sini. Mungkin tadi gara-gara kalian diarahin sama mbak-mbak GPS, contohnya arahnya salah, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah sampai dan happy working. Selamat pagi Pak. Ketemu lagi. Selamat datang di Desa Sidetape. Terima kasih. Kita ketemu lagi ya. Hah? Kalau ini di kampung. Kita juga nginep di atas. Iya, oh di atas katanya. Kita semua pasti tahu apa itu bambu. Jadi bagi pengguna jalan itu harap mematuhi bambu-bambu lalu lintas. Di Desa Sidetape ini terdapat komunitas yang bernama Bambu Corner, di mana di sini terdapat berbagai macam handicraft yang berasal dari bambu. Dan juga komunitas Bambu Corner ini juga menyediakan pembelajaran bahasa Inggris. Divisi usaha dan pemberdayaan Bambu Corner Handicraft ini merupakan program ketiga dari English Corner untuk menampung sejumlah kerajinan dari Desa Sidetape. Mau tahu bagaimana keseruan di Bambu Corner? Ayo ikuti kami. Bagi sebagian orang mungkin bambu itu hanya dijadikan kayu bakar, tapi sejatinya di sini bambu akan dianyam dan akan dijadikan benda-benda yang lebih bermanfaat. Bisa kita lihat di komunitas Bambu Corner ini. Bangunan ini menggunakan 90% bambu. Mungkin 10%-nya seng kali ya. Dan di sini sangat banyak handicraft atau kerajinan tangan yang anyamannya itu rapi sekali gitu. Pasti butuh kesabaran tinggi kalau mau buat ginian. Seni berasal dari bahasa Inggris yaitu art yang artinya keindahan. Seni anyaman ini berarti memiliki nilai estetika dan juga memiliki nilai kegunaan. Keranjang biasanya kan digunakan buat ngurung ayam gitu kan. Tapi kalau di sini keranjang bisa berfungsi sebagai tempat duduk dan juga meja. So, inilah proses penganyaman handicraft, yaitu di sini menganyam kus-kusan. Terlihat sangat mudah bukan? Tapi kalau kita coba ini pasti sangat susah karena ini membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Kedua ibu hebat ini sangat lihai dalam menganyam. Ini dikarenakan karena beliau sudah berpengalaman selama puluhan tahun menciptakan handicraft dari bambu ini. Dan
tak ketinggalan, Ibu Profesor pun ikut menganyam kus-kusan ini. Ayo Ibu Profesor, semangat Ibu. So, inilah keunikan dari Desa Sidatapa. Ayo kunjungi Desa Sidatapa dan beli hasil karya dari ibu-ibu hebat ini. Ada usaha pribadinya untuk kerajinan, jadi saya juga memasarkan di IG, Facebook. Nah, jadi kan dulu lawan kita yang sama-sama anak muda, dia tak suruh handle dia. Selain memiliki kerajinan tangan yang unik, Desa Sidatapa juga memiliki potensi alam yang sangat luar biasa, yaitu air terjun Mampah. Walaupun air terjun ini tak sepopuler air terjun yang lain, tapi dari segi keindahan alam, keasrian alam, dan juga kesegaran airnya, itu nggak perlu kita ragukan lagi. Jika kalian berkunjung ke Sidatapa, sempatkanlah untuk mengunjungi air terjun Mampah ini, yaitu hanya sekitar 5 menit dari pusat Desa Sidatapa, kemudian bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda motor. Dan untuk menuju ke air terjunnya banget, kita harus berjalan kaki ke bawah, itu sekitar lagi 500 meter. Karena ke bawah jalan kaki, usahakan kalian jangan membawa beban yang berlebihan, karena itu akan sangat memberatkan kaki. Ini membawa beban jutaan rupiah di punggung. Jutaan rupiah dan berpuluh-puluh kilo Pak ya. Iya. Ya, tantangan terlewati. Yap, karena ini kemarin habis diguyur hujan, jadi jalannya sangat licin, jadi semuanya sangat takut kepleset gitu kan. Tapi dengan semangat yang kita punya, akhirnya jalan ini bisa kita lewati dan kita bisa menikmati keindahan air terjun Mampah ini. Sekarang kita menikmati dari kejauhan dulu, paling sekitar beberapa meter, baru kita bisa menikmati dari dekat air terjun Mampah ini. Ini kita belum nyampe di air terjunnya, keringat udah mulai bercucuran. Mungkin berat badan kita udah turun sekitar 500 gram kali ya. Perjalanan belum seberapa, tapi udah kerasa gitu capeknya. Andai aja ada eskalator gitu ya turun, kita kan jadi nggak capek-capek. Setelah puas menikmati air terjun Mampah, sekarang saatnya kita kembali ke atas dan siap-siap berolahraga lagi. Mantap. Dan inilah dia perjuangan Bu Leli untuk sampai ke permukaan. Semangat Bu Leli, semangat. Itu awal restoran,
Tapi untuk Kota Lus sih sebenarnya kita di Desa Cempage memiliki sebuah usaha yang cukup unik, yaitu adalah pengrajin perak. Namanya Nova Perak. Nova Perak ini membuat pesanan berupa cincin yang bisa dipesan langsung, yang kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Karena perak ini merupakan perak murni yang diolah sedemikian rupa menjadi bentuk cincin yang unik. Perkenalkan, ini hasil daripada finishing dari soce bunga dengan batu merah siam ini. Rekomen kami di sini nantinya ke Nova Perak ya, Desa Cempage, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Harga bisa nego, tapi nggak nego-nego amat. Desa Tigawasa memiliki tempat wisata yang unik, yaitu tempat wisata minum kopi, yaitu Kopi Kejapa. Jadi kalau dalam bahasa lokal, Kejapa itu artinya kemana. Bapak Gede Widarme selaku pemilik dari Kopi Kejapa ini menyatakan, selain Kejapa merupakan bahasa lokal, ini juga memiliki kepanjangan tersendiri, Ke yang artinya kembar, karena Bapak Widarme dulu pernah memiliki putri kembar namun sudah mendahului, dan namanya diabadikan di Kopi Kejapa ini. Kemudian Ja yang artinya jaya,
Ini pasti damai semua orang kan? Karena jaya ini diharapkan usaha ini bisa jaya seperti sekarang dan harus makin jaya lagi. Dan kemudian Pa, yang artinya katanya Paramita. Loh, apakah Bapak Widarmo ini ngefans sama Paramita Rusady? Jawabannya tidak. Jadi Paramita itu nama istri dari Bapak Widarmo ini. Di rumah kopi Kejapa ini selain sebagai tempat wisata, ini juga sebagai tempat edukasi. Yaitu di sini para pengunjung dapat melihat bagaimana proses penanaman kopi. Pada awal pembangunannya, itu tercatat ada sekitar 30 petani yang terlibat aktif dalam penanaman kopi, yaitu kopi Robusta. Pada petani yang bersedia menanam kopi, Bapak Widarmo itu akan menjual hasil kopi ke kedua segmen yang berbeda, yaitu yang pertama ada pasar ekonomi dan juga pasar premium. Pasar premium ini kopi akan dijual dengan harga tinggi. Kemudian untuk proses seleksi itu dilakukan sejak proses pemetikan. So, bisnis rumah kopi ini bukan semata-mata untuk jual beli kopi, tapi lebih kepada pelestarian komoditas kopi sekaligus memperkenalkan budaya kopi di masyarakat kawasan Desa Baliage. Rumah adat Desa Bedawe yang disebut Bandung Rangki secara arsitektur memang terlihat begitu sederhana, tapi di dalamnya terdapat representasi kebudayaan orang Bedawe. Keunikan bangunan terletak pada bagian atap rumah. Sebagian besar bahan bangunan terbuat dari pohon bambu, di mana aktivitas kehidupan sehari-hari berdata di dalam rumah mulai dari tidur, memasak, sembahyang, dan lain sebagainya. Rumah adat di Desa Bedawe pada dasarnya terbuat dari tanah liat dan pada bagian atas itu terbuat dari bambu, dan juga temboknya terbuat dari ulatan bambu yang disebut sebagai bedeg. Bedeg merupakan ciri khusus yaitu bahan bambu yang lebih tebal sehingga akan lebih kuat untuk menampung rumah. Bedeg ini bisa bertahan hingga puluhan tahun karena bahan bambu yang digunakan adalah bambu khusus yang didapat di seputaran Desa Bedawe. Dan di sini masih menggunakan kayu bakar untuk memasak di tengah gempuran modernisasi di mana lebih banyak masyarakat menggunakan kompor. Kalau menurut saya rumah ini menggunakan konsep back to nature, yaitu semua bahan bangunan masih menggunakan bahan-bahan alami seperti bambu dan kayu.
kalian penggemar film The Hobbit, pengen lihat secara langsung bagaimana keren rumah-rumah yang dihuni oleh para Hobbit itu? Tenang, ada replikanya di Kubu Hobbit Bedawa. Lalu, kenapa namanya Kubu Hobbit? Pertama, kubu itu merupakan singkatan dari Kupi Bubuk. Jadi kalau orang-orang Bedawa itu menyebut kopi dengan sebutan Kupi. Kemudian Hobbit itu artinya owner dari Kubu Hobbit Bedawa ini merupakan penggemar berat film The Hobbit. Jadinya beliau ingin membuat replika yang sekeren itu supaya menarik minat masyarakat. Jadi buat kalian-kalian yang pengen melihat secara langsung, datang langsung dong ke sini. Jadi konsep wisata Kubu Hobbit ini bernuansa alam dengan bahan-bahan alami dari bahan seperti kayu, ranting, dengan rumah mini khas bangsa Hobbit yang berukuran sekitar 6x2 meter. Bapak Ketut Sudiarto menyatakan, pembangunan The Hobbit ini berawal dari hal yang iseng, yaitu bangunan sederhana dari kayu-kayu bekas itu digunakan untuk menutupi penampungan air. Tapi lama-kelamaan itu membentuk bangunan yang unik menyerupai rumah-rumah The Hobbit itu. Dan jadilah bangunan itu seperti yang kita lihat sekarang. So, tempat ini sangat instagramable banget buat kamu yang suka foto-fotoan. Dengan berfoto di Kubu Hobbit ini, serasa kalian lagi dijagain para Hobbit. Di Desa Banyuseri terdapat budidaya yang sangat unik, yaitu budidaya madu koloni kele-kele. Jadi madu di sini beda dengan madu lebah. Kalau madu lebah itu pasti dia rasanya manis, tapi kalau madu kele-kele ini rasanya asam-asam kayak difermentasi gitu. Jadi budidaya ini berfungsi untuk mengenalkan madu kele-kele ini kepada masyarakat luas. Siapa di sini yang suka madu? Semuanya pasti suka madu dong, kecuali kalau dimaduin kan. Apalagi kalau madu di tangan kananmu dan racun di tangan kirimu. Kok kayak lagu ya. Kenapa dinamakan madu koloni? Karena koloni itu artinya sarang. Tapi bisa kalian lihat sarang di sini bukan seperti sarang pada umumnya, tapi sarang di sini dibuatkan oleh pengelolanya. Sehingga nanti kele-kele ini akan membuat sarangnya sendiri dan nanti akan menghasilkan madu yang mantap. Dan inilah dia madu kele-kele yang sudah ada dalam kemasan. Apakah madu ini bisa kadaluarsa? Jawabannya tidak. Justru madu ini semakin lama akan semakin enak, semakin lama akan semakin bagus. Pengenah yang di balik TV rekam loh.
Dan ini segerombolan anak-anak yang anak-anak adik-adik yang menunggu. Kita lagi di mana nih? Di Pedawe. Ya. Kita mau observasi masyarakat. Observasi. Nanti kalau ada jalan dikit nanti kepleset, nanti kan repot. Kalau kepleset jatuh badan nggak apa-apa. Kalau jatuh kamera nangis ya. Nggak apa-apa. Ya Pak pasti bisa Pak, ayo Pak pasti bisa Pak. Ikutin aja. Pas. Udah. Masukin ya. Indikator. Oh, yang bapak ini pakai ini di belakang tuan rumah tinggal gitu. Oh. Ya. Dan inilah dia. Karena kita breakfast dulu pakai telur ya Pak ya. Pakai telur. Telur apa nih? Telur puyuh apa telur naga Pak? Telur naga. Telur naga, oke. Sama Buyung puyuh. sama ini Mas, sama ayam suwir Bali dan orek tempe Bali sama bakmi Bali. Mantap. Sarapan yang sangat enak Ya. untuk di Pedawe. Dan ini sayang kalau nggak kita habisin ya. Ya, mari kita makan. Alright. Biasanya gini Mas ya, kalau orang gemuk rata-rata penyayang. Lihat makanan sayang kalau nggak dihabisin. Sayangnya itu ya.